Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ilham, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi D4, Teknologi Rekayasa Komputer, kelas TRK 3A, dengan NIM 1966604. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Grit oleh Angela Lee Duckworth. Buku ini berhasil mendapatkan gelar New York Times Bestseller atau buku terlaris versi New York Times. Buku ini merupakan hasil dari penelitian Duckworth selama bertahun-tahun untuk menjawab resep apa yang membuat kadet di Akademi Militer West Point dan kontes nasional mengeja untuk anak-anak atau National Spelling Bee Contest menjadi berhasil yang terbaik. Duckworth berargumen bahwa faktor utama dari kesuksesan para aktor, pekerja seni, pemenang olimpiade, dan berbagai macam profesi lainnya adalah grit atau kerja keras dan gairah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Grit didefinisikan sebagai ketekunan dan semangat untuk tujuan jangka panjang oleh psikologi Angela Duckworth dan koleganya yang secara luas mempelajari grit sebagai ciri-ciri kepribadian seseorang. Grit dalam psikologi adalah rangkaian non-kognitif positif yang berdasarkan ketekunan usaha individu yang dikombinasikan dengan semangat dan untuk mencapai tujuan jangka panjang atau keadaan akhir tertentu. Grit adalah usaha yang dikombinasikan dengan semangat. Ketekunan dalam usaha ini untuk mendorong dan mengatasi hambatan atau tantangan yang ada di jalan dalam menuju pencapaian dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam realisasi pencapaian. Ketekunan grit adalah konsep yang berbeda, tetapi umumnya terkait dalam bidang psikologi yang meliputi ketekunan, tahan banting, ketahanan ambisi, kebutuhan untuk berprestasi, dan kesadaran. Hardiness atau ketahanan. Hardiness adalah pengalaman yang penuh tekanan dan menantang dan dapat membawa pembelajaran, pertumbuhan, dan kebijaksanaan. Ketahanan itu penting untuk memberi makna pada hidup dan juga penting hubungan dengan kebahagiaan dan penyesuaian dan juga untuk tujuan hidup seseorang. Kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi mengacu pada keinginan individu untuk yang signifikan, seperti pencapaian, penguasaan keterampilan, kontrol, atau standar yang tinggi. Dan ini termasuk untuk upaya yang intens, berkepanjangan, dan berulang untuk mencapai sesuatu yang sulit. Kesadaran. Kesadaran adalah kecenderungan seseorang untuk menunjukkan disiplin diri, bertindak dengan patuh, dan bertujuan untuk berprestasi di luar perkiraan atau pengukuran. Untuk yang bagian high, akuntabel, bertanggung jawab, terorganisir, rapi, penuh dengan rencana, dan berorientasi pada tujuan. Dan jika kesadarannya rendah, itu orang yang bisa cenderung untuk tidak bertanggung jawab, ceroboh, atau berperilaku impulsif. Impulsif adalah perilaku bertindak tanpa berpikir dahulu. Grit ini dapat dikonsepkan sebagai perbedaan individu yang terkait dengan pencapaian pekerjaan daripada bakat ataupun kemampuan. Grit adalah keberanian, tulang punggung, semangat, kekuatan karakter, kekuatan kemauan, syarat moral, baja, saraf, ketabahan, ketangguhan, tahan banting, menyelesaikan masalah, resolusi, penentuan, keuletan, ketekunan, daya tahan, tidak resmi, keberanian. Grit, mereka mengamati bahwa individu yang memiliki grit yang tinggi mampu mempertahankan tekad dan motivasi mereka dalam waktu yang lama, meskipun mengalami kegagalan dan kesulitan. Mereka menyimpulkan bahwa grit adalah penentu kesuksesan yang lebih baik daripada bakat intelektual atau IQ. Studi prestasi sebelumnya sering menekankan gagasan bahwa individu berprestasi tinggi biasanya memiliki sifat di atas rata-rata dan di luar kemampuan normal. Duckworth dan kawan-kawannya menekankan bahwa grit adalah prediktor prestasi yang lebih baik daripada bakat intelektual atau IQ karena grit berfungsi sebagai faktor utama yang memberikan stamina yang dibutuhkan untuk bertahan di jalur
di tengah tantangan dan kemunduran. Grit adalah perpaduan antara ketekunan dan hasrat. Disebut grit karena lebih penting daripada IQ. Growth, pertumbuhan, resilience, ketahanan, integrity, integritas, tenacity, keuletan atau ketekunan. Apa itu grit dan mengapa itu penting? Definisi dasar grit dikembangkan oleh Angela Duckworth, psikologi dan peneliti yang menciptakan istilah tersebut. Grit adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang dan bermakna. Apa itu grit dan mengapa itu penting? Groundedness, tetap berfokus dan terpusat, berkonsentrasi pada di sini dan saat ini. Resilience atau ketahanan, kemampuan untuk menghadapi kesulitan dan bangkit kembali dengan cepat dan mudah. Integrity, integritas, memahami keyakinan dan nilai kita sendiri serta berperilaku dengan cara yang konsisten. Tenacity atau kegigihan, memiliki passion, semangat, dan tekad untuk tidak menyerah meskipun dalam kesulitan. Grit adalah gairah dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang dan bermakna. Maksudnya di sini adalah untuk kemampuan seseorang untuk bertahan dalam sesuatu yang Anda sukai dan tekun saat Anda menghadapi rintangan. Gairah seperti ini bukanlah tentang emosi atau kegilaan yang intens. Ini tentang memiliki arahan dan komitmen. Bila Anda memiliki hasrat seperti ini, Anda tetap dapat berkomitmen pada tugas yang mungkin Anda pikir sulit atau membosankan. Grit juga berkaitan tentang ketekunan. Bertekun yang berarti adalah bertahan dengan itu sendiri untuk terus bekerja keras bahkan setelah mengalami kesulitan ataupun kegagalan. Grit melekat pada masa depan Anda, hari demi hari, tidak hanya untuk minggu ini, tidak hanya untuk bulan depan, tetapi selama untuk bertahun-tahun. Mengapa grit penting? Grit itu penting karena ia merupakan pendorong pencapaian dan kesuksesan, terlepas dari apa yang disumbangkan oleh bakat dan kecerdasan. Menjadi cerdas dan berbakat secara alami itu hebat, tetapi untuk benar-benar berhasil dan berkembang, kita membutuhkan kemampuan untuk bertahan. Tanpa grit, bakat mungkin tidak lebih dari potensi yang belum terpenuhi, hanya dengan usaha bakat menjadi keterampilan yang mengarah pada kesuksesan. Why grit is important? Grit itu penting karena ini adalah salah satu pendorong pencapaian dan kesuksesan. Terlepas dari apa yang disumbangkan oleh bakat dan kecerdasan, menjadi cerdas dan bertalenta secara alami itu hebat. Tetapi untuk benar-benar berhasil dan berkembang, kita membutuhkan kemampuan untuk bertahan. Tanpa grit, bakat mungkin tidak lebih dari potensi yang belum terpenuhi. Hanya dengan upaya bakat menjadi keterampilan yang mengarah pada kesuksesan. Oleh Angela Duckworth. Grit dan psikologi positif. Grit juga terkait dengan psikologi positif dan khususnya dengan ketekunan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kemampuan untuk bertahan dan mengejar tujuan dalam jangka waktu yang lama merupakan aspek penting dari grit. Bidang psikologi positif ini tertarik pada proses ketekunan sebagai indikator positif kesuksesan jangka panjang. Salah satu prediktor terbaik untuk pencapaian masa depan adalah kecerdasan. Hubungan ini ditemukan dalam prestasi skolastik serta prestasi kerja. Oleh karena itu, orang mungkin mengira bahwa grit berkorelasi kuat dengan kecerdasan. Why is grit? Self-control and grit more than talent and IQ may hold the keys to a better life. Self-control is the short-term ability to resist temptations and get your schoolwork done. Grit is what takes you the distance. Pengendalian diri adalah kemampuan jangka pendek untuk menahan godaan dan katakanlah menyelesaikan tugas sekolah Anda. Grit adalah apa yang membawa Anda oleh jarak. Oleh Angela Duckworth. Agak mengherankan, dalam 4 sampel terpisah, grit berkorelasi terbalik dengan kecerdasan. Ini berarti bahwa grit tidak seperti banyak ukuran kinerja tradisional, tidak terikat pada kecerdasan. Para peneliti menyarankan bahwa ini membantu menjelaskan mengapa beberapa individu yang sangat cerdas tidak bekerja secara konsisten baik dalam waktu yang lama. Grit dan pengukuran kepribadian.
Pengukuran grid telah dibandingkan dengan 5 besar ciri kepribadian yang terdiri dari sekelompok dimensi kepribadian yang luas, seperti keterbukaan terhadap pengalaman, kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan neurotisme. Inilah 5 definisi dari grid dan pengukuran kepribadian. Perbandingan dengan psikologi terkait. Konstruksi tradisional di daerah ini termasuk ketekunan, tahan banting, keuletan, ambisi, pengendalian diri, dan kebutuhan untuk berprestasi. Grid telah dikatakan dapat dibedakan dari masing-masing dengan cara berikut. Perbandingan dengan psikologis terkait. 1. Ketekunan adalah mengejar tugas, misi, atau perjalanan dengan teguh meskipun ada rintangan, keputusasaan, atau gangguan. Sebaliknya, grit dianggap sebagai ciri ketekunan. Grit memungkinkan seseorang untuk bertahan dalam mencapai suatu tujuan meskipun ada hambatan dalam waktu yang lama. Jika dibandingkan dengan ketekunan, grit menambahkan hasrat untuk mencapai tujuan. Perseverance. Perbandingan dengan psikologis. Ketahanan didefinisikan sebagai kombinasi dari sikap yang memberikan keberanian dan motivasi untuk melakukan kerja keras dan strategis untuk mengubah keadaan stres dari bencana potensial menjadi peluang pertumbuhan. Sementara grit pada dasarnya adalah ukuran kemampuan individu untuk bertahan dalam mencapai tujuan tertentu selama periode waktu yang lama. Sifat tahan banting mengacu pada kemampuan individu untuk bertahan melalui keadaan sulit dan tidak menunjukkan ketekunan jangka panjang. Untuk menunjukkan ketekunan jangka panjang individu terhadap tujuan tertentu. Hardiness. Perbandingan dengan psikologis terkait. Ketahanan adalah proses dinamis di mana seseorang mengatasi kesulitan yang signifikan, biasanya dalam bentuk peristiwa yang mengubah hidup atau keadaan pribadi yang sulit. Ketahanan dikonsepkan sebagai respons adaptif terhadap situasi yang menantang. Grit melibatkan mempertahankan upaya yang berfokus pada tujuan untuk waktu yang lama, seringkali saat menghadapi kesulitan tetapi tidak memerlukan insiden kritis. Yang penting, grit dikonsepkan sebagai suatu sifat. Sedangkan ketahanan adalah proses yang dinamis. Akhirnya, ketahanan hampir secara eksklusif dipelajari pada anak-anak yang dilahirkan dalam situasi yang beresiko. Resilience. Ambisi secara luas didefinisikan sebagai keinginan untuk pencapaian, kekuasaan, atau keunggulan, dan lain-lain. Berbeda dengan ambisi, kata grit tidak terkait dengan mencari ketenaran atau pengakuan eksternal atau pencapaian. Ambisi sering dikaitkan dengan keinginan akan ketenaran. Tidak seperti individu yang ambisius, individu yang berani tidak berusaha untuk membedakan diri dari orang lain, tetapi untuk mendapatkan tujuan pribadi. Definisi grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years and working really hard to make the future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. Angela Lee Duckworth. If I persist long enough, I will win. O.G. Mandino. Riset yang mendukung pentingnya grit. Jadi, mengapa grit kita harus sangat memperhatikan grit? Duckworth dan Seligman telah menunjukkan bahwa grit, ketekunan, dan disiplin diri adalah prediktor yang lebih baik untuk sukses di perguruan tinggi daripada tes SAT atau IQ. Tes standar ini memiliki fungsi penting, tetapi kemampuannya terbatas untuk mengukur sifat-sifat penting seperti grit dan pengendalian diri. Angela Duckworth dan Deborah Perkins Gough melakukan studi di Akademi Militer West Point untuk melihat seberapa baik grit dan memprediksi siapa yang akan bertahan di seluruh program. Meskipun West Point memiliki proses penerimaan yang ketat, sekitar 1 dari 20 taruna keluar sebelum tahun ajaran pertama dimulai. Sebagai bagian dari studi, setiap kadet mengambil kuesioner singkat saat mereka pertama kali tiba. Skor ini sebenarnya adalah prediktor yang lebih baik tentang siapa yang akan bertahan daripada pengukuran lain yang dilihat di West Point.
Pada suatu waktu atau lainnya, kita semua terkesan oleh seorang atlet, pelajar, atau musisi yang akan kita sebut sebagai berbakat. Bakat bagaimanapun hanya sebagian dari gambaran. Sangat great, sangat mudah untuk Anda mulai berpikir bahwa Anda bisa melakukannya secara otomatis tanpa persiapan yang tepat. Dibutuhkan karakter nyata untuk terus bekerja keras atau bahkan lebih keras begitu Anda berada di sana. Ketika Anda membaca tentang seorang atlet atau tim yang menang terus-menerus, ingatkan diri Anda bahwa lebih dari sekadar kemampuan, mereka memiliki karakter. Menurut Galton, yang mengumpulkan informasi biografi tentang orang-orang yang sukses, kemampuan saja tidak membawa kesuksesan di bidang apapun. Sebaliknya, orang-orang yang berhasil berprestasi tinggi juga memiliki semangat dan kemampuan untuk bekerja keras. Duckworth dan rekan-rekannya di University of Pennsylvania sedang mengembangkan intervensi berdasarkan karya Dweck untuk membuat siswa sadar akan nilai praktik yang disengaja. Intervensi tersebut menuntut guru untuk memberitahu anak-anak bahwa latihan itu tidak mudah, bahwa mereka akan bingung, bahkan frustasi. Guru menjelaskan bahwa ketika Anda belajar, Anda harus melakukan kesalahan, dan melakukan hal-hal yang berulang kali bisa membosankan. Membicarakan tentang kekuatan sikap dan ketekunan, guru di Singapura berulang kali berbicara dengan siswanya sejak usia muda tentang sikap dan ketekunan. Mereka menggarisbawahi betapa berharganya sifat ini untuk sukses dalam hidup. Ubah masalah Anda menjadi gambar atau teka-teki. Metode pengajaran Singapura termasuk gambar model. Siswa mengubah masalah matematika menjadi gambar dan grafik untuk membantu mereka memecahkan masalah dengan melibatkan kedua sisi otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Mulailah dengan masalah yang lebih kecil yang bisa dipecahkan dengan lebih mudah dan membantu mereka mendapatkan beberapa kemenangan dengan cepat. Bagikan mengapa sebelum apa. Kami sering gagal untuk menginspirasi anak-anak karena kami tidak berbagi relevansi masalah. Orang terkenal yang menjadi sukses melalui ketekunan dan grit. Salah satunya adalah Henry Ford. Namanya adalah orang yang identik dengan salah satu perusahaan mobil Amerika yang paling terkenal. Henry Ford menumbuhkan perakitan dan selamanya mengubah produksi di industri mobil. Dia terkenal karena suksesannya dalam membuat mobil di Amerika. Namun, sebelum perusahaan motornya berjaya, Henry telah mencoba berbagai jenis bisnis lain dan gagal total. Faktanya, dia telah bangkrut sebanyak 5 kali sebelum akhirnya berhasil dengan Ford Motor Company. Steven Spielberg. Dia adalah sutradara Hollywood yang legendaris yang film-filmnya meraup jutaan dolar di box office. Menariknya, Steven ditolak dari sekolah teater, film, dan televisi California sebanyak 3 kali dan dia tidak menyerah akan hal itu. Dia kemudian mendaftar di California State University di Long Beach, Amerika. Setelah beberapa waktu, dia keluar dan memutuskan untuk belajar sendiri bagaimana cara mengarahkan, dan hari ini kita menikmati karya sinematik menakjubkan yang disutradari olehnya. Elvis Presley. Raja musik rock ini menghadapi tantangan dan frustasi yang signifikan sebelum dia menjadi sukses. Pada tahun 1954, Elvis tampil di Grand Ole Opry setelah mendapat sambutan dan setelah melalui konsernya, dia mendapatkan sambutan dingin oleh manajernya. Dan manajernya, Jim Denny, mengusirnya dari tempat tersebut. Dia bahkan menambahkan bahwa Elvis harus kembali menjadi pengemudi truk untuk mencari uang. Elvis terus berusaha sampai dia menandatangani kontrak dengan label rekaman besar. Dia melanjutkan untuk merilis klasik abadi seperti Bridge Over Troubled Water dan menjadi ikon rock and roll. Jim Carrey. Dia adalah seorang komedian terkenal yang telah membuat kita tertawa dengan perannya dalam film seperti Ace Ventura, The Mask, and Bruce Almighty. Sebelum terkenal, Jim dan keluarganya berjuang keras. Dia putus sekolah pada usia 15 tahun, sehingga dia bisa menghidupi keluarganya. Dia sangat menderita, tetapi tidak pernah menyerah pada mimpinya menjadi seorang komedian. Dia menghadiri klub komedi di Toronto bersama ayahnya, dan akhirnya dipilih untuk pertunjukan. Dia berhasil di Hollywood dan menjadi salah satu komedian paling ikonik.
Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. Dr. Angela Lee Duckworth. Grit adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan yang jangka panjang. Grit memiliki stamina, Grit melekat pada masa depan Anda, hari demi hari, bukan hanya untuk minggu ini, bukan hanya untuk bulan ini, tetapi selama bertahun-tahun, selama Anda bekerja sangat keras untuk mewujudkan masa depan. Grit menjalani hidup seperti maraton, bukan seperti sprint. Terima kasih.